Saya Umi Rofiah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai metodologi dan struktur teori akuntansi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi merupakan konsep dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan atau proses akuntansi yang ada. Salah satu contoh kegiatannya yaitu pembuatan dan penyusunan laporan keuangan pada suatu perusahaan. Dengan menjadikan prinsip akuntansi sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan, maka hasil laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih akurat dan sesuai dengan informasi yang tersedia. Prinsip akuntansi di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. IAI sendiri merupakan badan yang mengatur kebijakan dan peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berikut 10 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi. Prinsip ini memiliki arti bahwa sebuah perusahaan merupakan sebuah kesatuan usaha yang berdiri sendiri, serta terpisah dari entitas ekonomi lainnya maupun terpisah dari pribadi pemiliknya. Jadi maksudnya yaitu aset yang dimiliki oleh perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Begitu pula dengan semua pencatatan transaksi keuangan yang pernah dilakukan oleh perusahaan harus dipisah dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pribadi pemiliknya. Dengan adanya prinsip ini, tanggung jawab terhadap keuangan pada perusahaan akan tercipta dengan jelas dan benar. Yang kedua yaitu prinsip periode akuntansi. Prinsip ini memiliki arti yaitu pelaporan dan penilaian keuangan usaha pada perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Umumnya periode yang digunakan dalam menjalankan usaha adalah dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Dengan adanya prinsip ini, informasi mengenai keuangan perusahaan yang dihasilkan akan terukur dengan baik dan mudah untuk diketahui oleh pihak klien atau pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Yang ketiga, prinsip satuan moneter. Prinsip ini memiliki arti yaitu pencatatan transaksi keuangan hanya dapat diukur dan dinilai atau dinyatakan dalam bentuk satuan uang atau satuan mata uang. Prinsip ini tidak melibatkan faktor-faktor non-kuantitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, strategi, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu prinsip biaya historis. Prinsip ini memiliki arti yaitu pencatatan transaksi keuangan atas barang yang telah diperoleh oleh suatu perusahaan yang pencatatannya didasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang tersebut. Jika dalam transaksi tersebut terjadi tawar-menawar, maka biaya yang dicatat adalah biaya atau harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak tersebut. Lalu yang kelima yaitu prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini memiliki arti bahwa sebuah bisnis atau usaha akan berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian atau pembubaran usaha di tengah jalan, terkecuali jika bisnis tersebut memiliki masalah yang dapat menyebabkan pembubaran bisnis tersebut. Yang keenam adalah prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini memiliki arti yaitu informasi keuangan disajikan secara lengkap dan informatif. Informasi keuangan yang dilampirkan berupa ringkasan dari keseluruhan transaksi yang terjadi dalam satu periode penuh dan disampaikan secara lengkap. Yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan yang timbul akibat adanya kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, penyewaan gedung atau barang kepada orang lain.
Jumlah kas atau setara kas yang didapatkan dari transaksi keuangan yang telah terjadi dalam perusahaan dijadikan dasar untuk mengukur pendapatannya. Lalu yang ke-8 yaitu prinsip mempertemukan. Prinsip ini memiliki arti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dipertemukan dengan pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan dari hasil penjualannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh setiap periodenya. Lalu yang ke-9 yaitu prinsip konsistensi. Prinsip ini memiliki arti laporan keuangan yang dilaporkan harus konsisten atau tidak berubah-ubah baik dalam hal prosedur, metode, maupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini berguna dan memberi kemudahan bagi perusahaan dalam membandingkan laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya. Perusahaan boleh saja mengganti metode atau prosedur yang digunakan asalkan perusahaan tersebut melampirkan penjelasan atas alasan pergantian tersebut di dalam laporan keuangannya. Yang terakhir, prinsip materialitas. Prinsip ini memiliki arti yaitu adanya pencatatan dan pengukuran atau pengungkapan informasi akuntansi secara material atau bernilai nominal dan dapat diuji. Selanjutnya yaitu standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia. Standar akuntansi merupakan suatu metode yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan pada suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun, dan disahkan oleh lembaga resmi. Di dalam standar ini dijelaskan bagaimana transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana cara mencatatnya, serta penyajiannya. Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan untuk suatu badan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal, atau badan fidusia, badan usaha yang menggunakan dana masyarakat. Contohnya seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Sejak tahun 2012, IAI mengadopsi standar dari IFRS atau International Financial Reports Standard untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di seluruh perusahaan terdaftar yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada SAK Etap atau Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik. Ini digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK Etap juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh IFRS khususnya di bidang small medium enterprise atau usaha kecil menengah. SAK Etap ini dikeluarkan sejak tahun 2009 dan berlaku efektif pada tahun 2011. SAK Etap pada dasarnya adalah penyederhanaan dari SAK IFRS. Lalu yang ketiga ada Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau SAK Syariah. Standar ini digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijaroh, dan istisna. Bank-bank syariah menggunakan 2 standar dalam menyusun laporan keuangannya. Sebagai badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK syariah. Lalu yang terakhir ada standar akuntansi pemerintah atau SAP yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan
Pemustaan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintah dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. SAP disusun dan disahkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat diterima dan bermanfaat. Amin. Terima kasih.